Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 554. Pembicaraan mereka itu masih mereka lanjutkan ketika kemudian mereka makan malam di ruang dalam. Malam itu, sedikit lewat wayah Setiwong, Ki Lurah Agung Sedayu telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan beristirahat. Hari itu Gelagah Putih dan Rara Wulan baru saja datang. Besok mereka harus sudah berada di Mataram. Kepada Ki Jayaraga, Ki Lurah Agung Sedayu menitipkan rumahnya, serta minta tolong agar Ki Jayaraga menemui Ki Gede Menoreh untuk memberitahukan bahwa Ki Lurah Agung Sedayu dan seisi rumah akan pergi menjalankan tugas. Ki Jayaraga sudah tahu bahwa ia tidak perlu menyebut tugas apa, karena Ki Jayaraga pun tahu bahwa Ki Lurah Agung Sedayu akan menjalankan tugas sandi. Namun sebelum beristirahat, Gelagah Putih masih sempat keluar dari biliknya untuk menemui Sukra di bilik belakang. Beberapa saat mereka sempat berbicara. Sukra tidak lagi bersifat kekanak-kanakan, meskipun ia masih sering turun ke sungai. Tetapi tidak untuk membuka dan menutup peliridan. Ia sudah memberikan peliridannya kepada seorang kawannya yang masih lebih muda daripada Sukra sendiri. Ternyata ilmu Sukra pun menjadi semakin meningkat. Ternyata Ki Lurah Agung Sedayu di waktu luangnya bersedia pula membimbingnya, sehingga Sukra mendapat kemajuan-kemajuan yang berarti. Ki Lurah mengatakan kepadaku, jika aku berlatih terus dan menjadi semakin baik, mungkin kelak aku akan diterima menjadi seorang prajurit. Bagus, sahut Gelagah Putih. Aku merasa senang akan kesempatan itu. Tetapi rasa-rasanya aku tidak dapat meninggalkan rumah ini. Aku sudah merasa menjadi bagian dari rumah ini, sebagaimana Ki Jayaraga. Aku sering ikut bersamanya ke sawah. Aku mengagumi Ki Jayaraga yang sudah menjadi semakin tua, tetapi kerjanya di sawah melampaui kerja anak-anak muda. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika demikian, kau harus menirunya. Aku sudah berusaha. Demikianlah, sebelum tengah malam Gelagah Putih pun telah kembali ke biliknya. Rara Wulan sudah berbaring di pembaringan, tetapi ia masih belum tidur. Kau apakan anak itu? Bertanya Rara Wulan. Kemajuan anak itu dalam oleh kanuragan ternyata cukup pesat, berkata Gelagah Putih. Nampaknya anak itu mempunyai bekal alami untuk menjadi seorang yang berilmu tinggi. Agaknya Kakang Agung Sedayu akan membuatnya menjadi seorang yang berilmu tinggi. Kemudian membawanya ke barak untuk dijadikannya seorang prajurit dalam pasukan khusus. Agaknya itu akan lebih baik bagi Sukra. Tetapi nampaknya Sukra merasa sulit untuk keluar dari rumah ini. Ia mengatakan bahwa ia sudah merasa menjadi bagian dari rumah ini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun keduanya pun tidak lagi berbincang terlalu panjang. Ketika malam menjadi semakin dalam, keduanya pun telah tertidur nyenyak. Besok mereka akan mulai dengan tugas-tugas mereka yang berat bersama para prajurit dari pasukan khusus. Di rumah itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak merasa perlu untuk tidur bergantian, karena di rumah itu keduanya merasakan ketenangan. Di hari berikutnya, sebelum matahari terbit semuanya sudah siap. Sekar Mirah dan Rara Wulan bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan minuman dan makan pagi bersama Sukra di dapur. Sementara yang lain sibuk membersihkan halaman dan mengisi pakiwan. Setelah minum minuman hangat serta makan pagi, Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan rumah itu. Ki Jayaraga dan Sukra melepas mereka di regol halaman. Keempat orang itu melarikan kuda mereka menuju ke barak prajurit. Sementara di barak itu pun 5 orang pemimpin kelompok yang terpilih telah siap pula. Mereka bersama-sama Ki Lurah akan pergi ke Mataram. Ki Lurah hanya singgah sebentar di barak prajuritnya. Mereka pun segera beriringan pergi ke Mataram. Tidak ada hambatan apapun di perjalanan. Ki Lurah dan para prajurit itu masih mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, mereka pun telah mendekati pintu gerbang kota raja. Panas matahari terasa mulai menggigit kulit. Sementara itu langit pun nampak cerah. Beberapa lembar awan tipis mengapung didorong angin ke utara. Sebelum tengah hari, mereka sudah menghadap Ki Patih Mandaraka. Ternyata segala sesuatunya oleh Panembahan Hanyakrawati telah diserahkan kepada Kanjeng Pangeran Purbaya dan Ki Patih Mandaraka. Karena itu, ketika Ki Lurah Agung Sedayu sampai di dalam kepatihan, Kanjeng Pangeran Purbaya,
Ki Tumenggung Derpayuda, Raden Yuda Tengara dan 3 orang tumenggung yang lain telah lebih dahulu berada di dalam kepatihan itu. Demikianlah, di Pendapa dalam kepatihan telah diselenggarakan sebuah pertemuan kecil. Ternyata Gelagah Putih dan Rarawulan juga berperan dalam pertemuan itu. Mereka masih diminta untuk memberikan beberapa keterangan. Kemudian ikut bersama Ki Lurah Agung Sedayu, Ki Derpayuda, Raden Yuda Tengara dan para tumenggung yang lain untuk membicarakan perjalanan yang akan mereka lakukan. Memang ada di antara para tumenggung yang akan menjadi utusan ke Demak itu kecewa, bahwa senapati yang akan membayangi perjalanan mereka hanyalah seorang lurah prajurit. Bahkan dengan membawa istri dan adiknya. Meskipun tumenggung itu pernah mendengar kebesaran nama Ki Lurah Agung Sedayu. Namun dalam kesempatan tersendiri, Ki Tumenggung Derpayuda sudah memberikan beberapa keterangan tentang Ki Lurah Agung Sedayu bagi para tumenggung yang masih belum mengenali Ki Lurah Agung Sedayu lebih jauh. Di Pendapa dalam kepatihan itulah segala sesuatunya direncanakan dengan cermat. Tidak boleh ada yang salah langkah. Jika ada yang salah langkah, maka akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk. Pada akhirnya Ki Patih Mandaraka itu pun kemudian bertanya. Apakah masing-masing telah memahami tugasnya sendiri-sendiri? Segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan rancangan. Hampir berbareng mereka pun menjawab. Sudah, Ki Patih. Jika demikian, berkata Pangeran Purbaya. Aku akan memberikan laporan kepada Kanjeng Sinuhun. Jika Kanjeng Sinuhun merasa perlu, maka kalian akan dipanggil. Jika tidak, maka segala sesuatunya sudah dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah kita sepakati. Kalian semuanya saling tergantung. Seperti sebuah lingkaran, maka jika ada busurnya yang putus, tidak ada lagi yang disebut lingkaran itu. Apakah kita semuanya akan menghadap? Bertanya Ki Tumenggung Derpayuda. Tidak usah. Biarlah aku sendiri yang menghadap. Kalian akan menunggu di sini. Baru jika Sinuhun menghendaki, kalian akan pergi ke istana. Demikianlah. Pangeran Purbaya serta 2 orang prajurit pengiringnya telah pergi berkuda ke istana, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun mendengar laporan Pangeran Purbaya, agaknya Panembahan Hanyakrawati tidak lagi merasa perlu bertemu dengan orang-orang yang akan mengemban tugas khususnya itu. Panembahan hanya berpesan. Mereka harus sangat berhati-hati. Jangan sampai mereka terjebak ke dalam jebakan jenis apapun. Baik, Dimas, sahut Pangeran Purbaya. Demikianlah, maka Pangeran Purbaya pun segera kembali ke kepatihan, menyampaikan pesan Panembahan Hanyakrawati. Baiklah. Jika demikian, kalian dapat kembali. Besok pagi kalian akan berangkat sendiri-sendiri. Ki Tumenggung Derpayuda akan berangkat bersama para utusan yang lain, sementara Ki Lurah Agung Sedayu akan membawa pasukan sandinya. Sejenak kemudian, mereka yang berada di dalam kepatihan itu pun segera minta diri. Ki Lurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rarawulan serta para pemimpin kelompok yang ikut menghadap Ki Patih itu pun segera kembali ke tanah perdikan Menoreh. Mereka langsung pergi ke barak prajurit dari pasukan khusus. Ki Lurah Agung Sedayu dan para pemimpin kelompok itu pun kemudian telah mengumpulkan para prajurit yang terpilih untuk menjalankan tugas sandi. Mereka adalah para prajurit yang dinilai sesuai dengan tugas yang bakal mereka jalani. Kepada para prajurit, Ki Lurah telah memberikan banyak pesan-pesan yang berhubungan dengan tugas mereka. Selanjutnya, para pemimpin kelompok kalian akan memimpin pelaksanaan tugas ini di Medan. Mereka ikut bersama kami menghadap Ki Patih dan Pangeran Purbaya. Mereka pun telah mendengarkan pembicaraan antara aku dengan Ki Tumenggung Derpayuda, yang akan memimpin utusan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati sebanyak 5 orang untuk menghadap Kanjeng Adipati Demak. Kemudian kepada para pemimpin kelompok itu Ki Lurah berkata, lakukan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian seharusnya sudah tahu pasti apa yang kalian lakukan. Jika ada di antara kita yang melakukan kesalahan, maka akibatnya akan menyentuh kita semuanya, termasuk ke-5 orang utusan khusus ke Demak itu. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kita tidak akan mengambil jalan lewat Sima. Juga tidak akan melewati Secah. Kita akan mengambil jalan yang lebih kecil, sehingga jaraknya menjadi lebih pendek. Selebihnya, kita berharap bahwa dengan melalui jalan yang lebih kecil, perjalanan kita tidak akan terhambat oleh hambatan-hambatan apapun. Kita tahu bahwa Ki Tumenggung Derpayuda akan berangkat besok lusa, sedangkan kita akan berangkat besok. Kelompok-kelompok prajurit kita akan berada di tempat-tempat penting di jalan menuju ke Demak dan di kota Demak itu sendiri.
Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-angguk. Mereka memang sudah tahu benar apa yang harus mereka lakukan. Dalam tugas mereka, yang penting yang harus mereka bawa adalah alat-alat untuk memberikan isyarat. Mereka membawa anak panah sendaren dan anak panah api serta busurnya. Mereka harus menyamarkan alat-alat isyarat itu. Setelah selesai dengan penjelasannya, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun berkata, "Besok kita akan pergi bersama Nyi Lurah, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bukan maksudku untuk bertamasya, tetapi kalian tahu bahwa Nyi Lurah, Gelagah Putih dan Rara Wulan akan dapat memberikan bantuan yang mungkin kita butuhkan dalam penyamaran. Justru karena Nyi Lurah dan Rara Wulan adalah perempuan. Sedangkan menurut pengalaman, mereka tidak akan membebani kita untuk melindungi mereka, karena mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan, justru karena para prajurit itu sudah mengenal mereka dengan baik. Para prajurit dari pasukan khusus itu menghormati Nyi Lurah seperti Ki Lurah itu sendiri. Demikian pula Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tidak ada seorang pun di antara para prajurit dari pasukan khusus yang sudah ditempa dengan laku yang keras itu yang merasa dapat menyamai ilmu mereka. Demikianlah, maka Ki Lurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera meninggalkan barak. Besok pagi-pagi sekali mereka sudah harus berada di barak itu kembali. Besok pagi sebelum matahari terbit, mereka akan meninggalkan barak prajurit dari pasukan khusus itu. Tetapi mereka tidak akan mengenakan pakaian keprajuritan. Mereka masing-masing akan mengenakan pakaian orang kebanyakan. Pakaian yang banyak dipakai oleh orang-orang di Demak dan sekitarnya. Setiap orang, selain pakaian yang dikenakan, masing-masing membawa sepengadek pakaian. Di samping pakaian yang mereka bungkus dengan selembar kain, yang akan berguna sebagai ciri kelak bila diperlukan bagi para prajurit dalam tugas sandi itu, mereka pun membawa pedang di lambung. Tetapi pedang mereka pun bukan pedang prajurit yang biasa mereka pergunakan sehingga sama bentuknya, tetapi mereka telah membawa pedang yang berbeda-beda. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan sifat dan watak dari pedang-pedang mereka itu. Namun justru karena mereka mempunyai landasan ilmu pedang yang tinggi, maka mereka pun dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan pedang mereka yang baru. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu juga membawa sebilah pedang. Sedangkan Sekar Mirah membawa senjatanya sendiri, ciri kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Sementara Gelagah Putih bersenjata ikat pinggangnya, dan Rara Wulan mengandalkan selendangnya. Namun dalam tingkat kemampuan mereka yang tertinggi, maka mereka tidak akan mempergunakan senjata-senjata mereka. Malam menjelang keberangkatan mereka, semuanya telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sekar Mirah sempat memasuki sanggarnya sebelum wayah sepi bocah bersama Ki Lurah Agung Sedayu, untuk meyakinkan kemampuan Nyi Lurah yang telah menuntaskan ilmu perguruan Kedung Jati, namun yang justru sudah diisi dengan unsur-unsur gerak yang lain, yang justru dapat menjadikan ilmu perguruan Kedung Jati itu menjadi ilmu yang bobotnya sangat tinggi. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak perlu mempergunakan sanggar, baik yang tertutup maupun yang terbuka. Namun di dalam bilik mereka, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah membuka kembali kitab peninggalan seseorang yang menyebut dirinya Kiai Namaskara. Namun sosok itu adalah sosok yang ternyata kemudian diselimuti oleh rahasia yang tidak terpecahkan. Gelagah Putih dan Rara Wulan telah membawa kembali kitab yang memberikan tuntunan untuk mencapai tataran yang sangat tinggi dalam olah kanuragan itu. Mereka menyesuaikannya dengan ajaran-ajaran tentang kanuragan yang diberikan oleh Ki Patih Mandaraka, ketika mereka akan kembali ke tanah perdikan Menoreh. Dengan bekal yang ada di dalam diri mereka, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan akhirnya telah semakin memantapkan ilmu mereka. Sehingga dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi orang yang sulit untuk dijajagi kemampuan mereka, sebagaimana Raden Rangga. Demikianlah, baik Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah, maupun Gelagah Putih dan Rara Wulan, baru membaringkan tubuh mereka di pembaringan setelah lewat tengah malam. Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih harus pergi ke Pakiwan, karena keringat mereka yang telah mengembun di seluruh wajah kulit mereka. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan, demikian mereka menyimpan kitab mereka baik-baik, maka mereka pun langsung merebahkan diri mereka di amben yang ada di dalam bilik mereka. Seperti yang sudah mereka rencanakan, mereka pun telah terbangun pagi-pagi sekali. Ki Lurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera mempersiapkan diri mereka.
Ketika hari masih gelap, mereka pun sudah minta diri kepada Ki Jayaraga dan Sukra, untuk pergi menjalankan tugas kewajiban mereka yang berat itu. Demikian mereka hilang di balik tikungan, Sukra yang melepas mereka sampai di regol halaman pun bertanya. Ki Lurah agak lain dari biasanya. Biasanya Ki Lurah mengenakan pakaian keprajuritan pada saat Ki Lurah menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi hari ini Ki Lurah tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Ki Lurah akan pergi menghadiri bersih desa, Sukra. Ah, Ki Jayaraga bohong. Pada musim seperti ini tentu tidak ada Kademangan yang sedang melakukan upacara bersih desa. Ki Jayaraga tertawa. Katanya, tentu tidak ada orang yang tahu tugas apa yang akan dilakukan oleh Ki Lurah, selain Ki Lurah serta orang-orang yang akan menjalaninya. Bukankah tugas seorang prajurit itu kadang-kadang tidak boleh dimengerti oleh orang lain, kecuali yang sedang menjalankan tugas itu sendiri? Sukra mengangguk-angguk. Demikianlah, sebelum matahari terbit mereka telah berada di barak prajurit dari pasukan khusus. Di barak, segala sesuatunya telah siap pula. Para prajurit yang akan menjalankan tugas ke Demak itu, telah berbaris di halaman. Demikian Ki Lurah Agung Sedayu datang, maka Ki Lurah pun kemudian segera menerima laporan dari pemimpin kelompok tertua bahwa segala sesuatunya telah siap. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian memberikan perintah-perintah agar pasukan yang sudah siap itu segera berangkat. Pasukan akan berangkat bergelombang. Ingat, kita harus sudah berada di tempat pada saat Ki Tumenggung Derpayuda besok sore sampai di Demak. Ki Tumenggung akan bermalam di Demak semalam. Di hari berikutnya, Ki Tumenggung akan meninggalkan Demak. Kita akan membayangi perjalanan Ki Tumenggung. Meskipun mereka berkuda, tetapi mereka tidak akan memacu kuda-kuda mereka. Untuk itu maka besok pagi, sebagian dari kita harus sudah mendahului keluar dari Demak, dan berada di tempat-tempat penting dan mencurigakan di sepanjang jalan dari Demak. Baik, Ki Lurah, jawab para pemimpin kelompok, yang sudah memahami perintah itu karena mereka ikut mendengarkan pembicaraan antara Ki Tumenggung Derpayuda dengan Ki Lurah Agung Sedayu serta Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Purbaya. Demikianlah. Sebelum matahari terbit, para prajurit yang bertugas itu pun mulai meninggalkan barak mereka. Dalam kelompok-kelompok kecil mereka berjalan pada jarak yang agak jauh, agar perjalanan mereka itu tidak menarik perhatian. Para prajurit itu akan memasuki Demak malam nanti. Perjalanan dari Mataram ke Demak adalah perjalanan yang jauh. Mereka hanya mempunyai waktu sehari semalam, ditambah esok pagi sampai sedikit lewat tengah hari itu. Pada saat itu Ki Tumenggung Derpayuda sudah sampai di Demak. Para prajurit Mataram itu akan berada di Demak sampai keesokan harinya. Jika tidak terjadi apa-apa di Demak, maka Ki Tumenggung Derpayuda akan pulang di hari berikutnya. Tetapi itu belum berarti tidak ada gangguan apa-apa di perjalanan. Bahkan mungkin bahaya yang sebenarnya akan datang justru di perjalanan pulang itu. Ki Lurah Agung Sedayu pun sudah berpesan mewanti-wanti. Jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang dapat menimbulkan persoalan di sepanjang jalan. Jika itu terjadi, maka sebelum Ki Tumenggung Derpayuda sampai di Demak, kita sudah terlibat dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan tugas kita. Sementara itu, Ki Tumenggung Derpayuda sendiri mengalami kesulitan di perjalanan pulang. Sebenarnya lah orang-orang yang berjalan dalam kelompok kecil itu berusaha untuk tidak menarik perhatian. Kelompok yang satu dan kelompok yang lain seolah sama sekali tidak saling mengenal, karena Ki Lurah telah memerintahkan bahwa hubungan antara kelompok-kelompok kecil itu jangan sering dilakukan, jika tidak sangat perlu. Sebenarnya lah kelompok-kelompok prajurit itu pun melakukan tugas mereka dengan sangat berhati-hati. Mereka menghindari persoalan-persoalan yang dapat timbul di perjalanan mereka. Para prajurit yang sudah terlatih itu tidak cepat menjadi letih. Mereka baru berhenti setelah matahari melampaui puncaknya, ketika mereka merasa menjadi haus dan lapar. Tetapi mereka tidak berhenti di kedai yang sama. Bahkan mereka pun berhenti tidak pada saat yang bersamaan ada yang masih berjalan dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, sampai matahari mulai turun. Demikianlah, para prajurit dalam tugas sandi itu telah menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan keharusan, sehingga mereka berharap bahwa tidak akan ada yang salah yang terjadi pada para prajurit itu. Ki Lurah Agung Sedayu sendiri bersama dengan Nyi Lurah berjalan berdua saja. Mereka berada di tengah-tengah dari bentangan para prajurit dalam tugas sandi itu. Sedangkan Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan agak jauh di belakang mereka.
Mereka berjalan di paling belakang dari iring-iringan para prajurit dalam tugas sandi itu. Ternyata bahwa para prajurit Mataram itu dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun bagaimanapun juga, para prajurit itu juga merasakan lelah setelah menempuh perjalanan yang panjang. Namun menjelang tengah malam, sebagian besar dari mereka telah berada di Demak. Mereka mendapatkan bekal uang untuk menginap di penginapan-penginapan di Demak. Namun mereka tetap saja terpencar. Namun di samping mereka yang berada di dalam kota, sebagian dari prajurit itu tetap berada di luar lingkungan kota Demak. Mereka bermalam di tempat-tempat terbuka. Di padang perdu atau di pategalan yang sepi. Mereka memang tidak akan memasuki kota Demak jika tidak ada isyarat khusus, sebagaimana mereka sepakati. Seorang di antara mereka yang agak kedinginan di padang perdu berkata, "Jika aku nang memilih, maka aku akan memilih bermalam di kota. Aku akan memilih penginapan yang hangat, yang di pinggiran bangunan utamanya terdapat seperangkat gamelan yang ditabuh ngerangin. Kita hanya menjalankan tugas. Menurut pembagian tugas, kita berada di sini sekarang." Aku mengerti. Karena itu maka aku katakan, seandainya aku nang memilih. Aku akan tidur. Berhentilah bermimpi. Nanti saja jika aku tidur, bermimpilah sesukamu. Orang yang dikatakan oleh kawannya sedang bermimpi itu tertawa. Katanya, "Jika aku sudah tertidur, maka aku tidak akan dapat memilih mimpi. Mimpi itu datang sekehendaknya sendiri. Mimpi yang mempunyai dunianya sendiri itu akan menyeret aku ke dalamnya tanpa dapat mengelak sama sekali. Bahkan seandainya mimpi itu menyeretku masuk ke kandang singa. Karena itu, aku lebih senang bermimpi sebelum tidur. Mimpi sebelum tidur agaknya dapat aku kendalikan sendiri. Terserah saja. Tetapi jangan ganggu orang tidur. Mataku sudah tidak dapat aku buka lagi. Pelupuknya sudah melekat." Yang dikatakan bermimpi itu menahan tertawanya. Yang sudah mengantuk itu berkata pula, "Sebentar lagi fajar menyingsing. Kita akan kehilangan kesempatan yang sedikit ini, sementara aku memang merasa letih setelah menempuh perjalanan panjang. Sehari dan separuh malam." Kawannya tidak menyahut. Tetapi ia pun telah memejamkan matanya pula. Sedangkan kawannya itu masih berkata, "Jika kita tidak memanfaatkan waktu yang pendek itu, besok jika terjadi sesuatu, tenaga kita tidak lagi penuh dan segar." Sementara itu prajurit Demak adalah prajurit yang terlatih. Orang itu berhenti berbicara. Kawannya yang dikatakan bermimpi itu ternyata sudah mendengkur. Agaknya ia telah tertidur lelap. Cah Edan, geram yang sudah mengantuk itu. Ternyata ia justru telah tidur lebih dahulu. Di sisa malam itu, para prajurit Mataram dalam tugas sandi itu pun berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya. Tetapi mereka tidak beristirahat dalam keadaan yang sama. Ada di antara mereka yang tidur di penginapan-penginapan, meskipun bukan penginapan yang baik dan berpencar. Yang lain di pategalan atau di padang perdu. Di hari berikutnya, para prajurit itu pun telah mempersiapkan diri di tempat yang sudah ditentukan, tanpa menarik perhatian. Sebagian berada di dalam lingkungan dinding kota Demak, sebagian lagi berada di luar. Mereka memperhatikan suasana dengan seksama. Mereka memperhatikan barak-barak prajurit dan tempat-tempat rawan yang lain, menjelang kedatangan 5 orang utusan resmi dari Mataram yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Derpayuda. Seperti yang direncanakan, maka 5 orang utusan dari Mataram itu memasuki pintu gerbang kota di sore hari. Mereka langsung pergi ke istana Kadipaten Demak. Mereka akan mohon untuk dapat menghadap Kanjeng Adipati Demak. Ki Tumenggung Derpayuda serta keempat utusan yang lain segera menemui lurah prajurit yang memimpin sekelompok prajurit yang bertugas di istana Kadipaten Demak itu. Lurah prajurit yang bertugas di istana Kadipaten Demak itu pun menerima mereka di gardu penjagaan. "Silakan duduk, Kisanak," berkata lurah prajurit itu. "Terima kasih. Sudah cukup di sini saja. Apa keperluan Kisanak, dan siapakah Kisanak berlima?" "Aku adalah Tumenggung Derpayuda, bersama 3 orang Tumenggung yang lain. Yang seorang ini tentu sudah kalian kenal dengan baik. Raden Yuda Tengara." "Ya. Kami mengenal dengan baik Raden Yuda Tengara. Kami adalah utusan dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati di Mataram untuk menghadap Kanjeng Pangeran Puger." "Menghadap Kanjeng Adipati?" "Ya. Kami akan menghadap Kanjeng Adipati di Demak."
Jika demikian, silahkan duduk. Biarlah seseorang menghubungi Narpacundaka yang bertugas. Sekali lagi Ki Tumenggung Derpayuda menjawab. Terima kasih. Kami akan menunggu di sini. Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak. Tamu-tamu yang datang adalah para tumenggung dari Mataram. Mungkin mereka merasa diremehkan jika mereka dipersilakan duduk di gardu penjagaan. Karena itu maka Ki Lurah itu pun kemudian mempersilahkan para tumenggung itu untuk menunggu di serambi gandok sebelah kanan. Ternyata Ki Tumenggung Derpayuda tidak menolak. Bersama ketiga orang tumenggung yang lain serta Raden Yuda Tengara, mereka pun kemudian duduk di serambi gandok kanan. Sementara itu, seorang prajurit telah menemui Narpacundaka yang bertugas. Prajurit itu telah melaporkan bahwa ada 5 orang utusan dari Mataram ingin menghadap Kanjeng Pangeran Pugar. Narpacundaka itu mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian memerintahkan prajurit itu untuk memanggil Ki Lurah yang sedang bertugas. Ki Lurah, berkata Narpacundaka itu. Aku akan menyampaikannya kepada Kanjeng Adipati. Tetapi sebelumnya, Ki Lurah harus memerintahkan 2 orang prajurit yang masing-masing menghadap Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer. Katakan bahwa ada utusan dari Mataram. Baik. Akan segera dilaksanakan. Aku akan mencoba untuk mempersilahkan mereka menghadap besok pagi saja. Kesempatan untuk berbicara dengan Tumenggung Gending dan Tumenggung Panjer cukup panjang. Silahkan. Itu akan lebih baik. Lurah prajurit itu pun segera memerintahkan 2 orang prajuritnya untuk menghubungi Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer, untuk memberitahukan bahwa ada utusan dari Mataram yang akan menemui Kanjeng Adipati Demak. Narpacundaka itu berharap bahwa sebelum berbicara dengan utusan dari Mataram, maka Kanjeng Adipati sebaiknya berbicara dahulu dengan kedua orang tumenggung itu. Melalui pintu gerbang Pungkuran, kedua orang prajurit itu dengan tergesa-gesa pergi ke rumah mereka. Seorang ke rumah Ki Tumenggung Panjer, yang seorang ke rumah Ki Tumenggung Gending. Namun ternyata bahwa kedua orang prajurit Demak yang keluar dari dalam kadipaten lewat pintu gerbang Pungkuran itu terbaca oleh prajurit Mataram dalam tugas sandi. Tanpa menarik perhatian, kedua orang yang pergi ke arah yang berbeda itu telah diikuti. Prajurit Mataram dalam tugas sandi itu tetap menunggu ketika para prajurit itu memasuki rumah Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer. Bahkan mereka tetap mengikuti ketika Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer pergi ke kadipaten lewat pintu gerbang Pungkuran. Dalam pada itu, setelah kedua orang prajurit yang ditugaskan memanggil Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer itu meninggalkan kadipaten lewat pintu gerbang Pungkuran, maka Narpacundaka Kanjeng Adipati Demak itu pun segera menemui Ki Tumenggung Derpayuda dan kawan-kawannya di serambi gandok kanan. Bahkan sebelum Narpacundaka itu menghadap Kanjeng Pangeran Pugar. Narpacundaka itu bahkan terkejut ketika ia melihat bahwa di antara utusan dari Mataram itu terdapat Raden Yuda Tengara. Orang ini tentu menjadi sumber persoalan, berkata Narpacundaka itu di dalam hatinya. Ia tentu telah melaporkan apa yang terjadi di Demak kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Sayang orang ini tidak tertangkap dan terbunuh sebelum ia melarikan diri ke Mataram. Bahkan orang ini tentu telah memfitnah pula. Menambah-nambah cerita untuk membakar kemarahan Kanjeng Sinuhun di Mataram. Demikian Narpacundaka itu menyatakan dirinya bahwa ia adalah Narpacundaka Kanjeng Adipati di Demak, maka Ki Tumenggung Derpayuda pun segera memperkenalkan dirinya pula bersama keempat orang kawannya. Kami telah diutus oleh Kanjeng Panembahan Hanyakrawati di Mataram untuk menghadap Kanjeng Adipati di Demak. Narpacundaka itu mengangguk-angguk. Namun ia tidak segera menjawab. Nampak dahinya berkerut. Agaknya Narpacundaka itu sedang merenungi sesuatu. Baru kemudian ia pun menjawab. Ki Tumenggung, sebenarnya lah Kanjeng Adipati sedang beristirahat. Tadi pagi sampai siang hari Kanjeng Adipati sedang sibuk. Tadi pagi ada pertemuan khusus, meskipun bukan hari pasewakan. Ada sesuatu yang sangat penting perlu dibicarakan dengan para narapraja. Kanjeng Adipati memerlukan banyak sekali masukan untuk memecahkan persoalan yang rumit yang sedang bergejolak di Demak. Kemudian setelah pertemuan khusus itu selesai, Kanjeng Adipati masih berbicara dengan beberapa orang pemimpin yang ikut menentukan jalannya pemerintahan di Demak. Maksud Kisanak? Maaf, Ki Tumenggung. Apakah Ki Tumenggung dapat menunda sampai besok pagi? Biarlah besok pagi secepatnya Kanjeng Adipati dapat menerima Ki Tumenggung.
Aku memang diizinkan bermalam di Demak, Kisanak, tetapi besok pagi-pagi sekali kami harus sudah dalam perjalanan kembali ke Mataram. Kanjeng Panembahan hanya khawatir menunggu kedatangan kami di tengah hari, atau sejauh-jauhnya sedikit lewat tengah hari. Karena itu maka segala pembicaraan harus kami lakukan hari ini. Sehingga besok pagi sebelum fajar, kami sudah dapat meninggalkan Demak. Perhitungan waktu itu dihitung pada satu sisi, Kitumenggung. Maksudku, bagi kepentingan Kitumenggung. Tetapi Kitumenggung juga harus mempertimbangkan keadaan Kanjeng Adipati Demak yang sangat letih. Tidak, Kisanak, bukan berdasarkan kepentinganku. Tetapi aku adalah utusan. Maka setiap yang aku lakukan berdasarkan atas kepentingan yang mengutus aku. Karena itu sampaikan kepada Kanjeng Adipati bahwa kami mohon waktu sedikit. Persoalan yang kami bawa tidak terlalu banyak. Aku tidak berani, Kitumenggung. Jika demikian, biarlah aku langsung menghadap, jika seorang Narpacundaka tidak berani menyampaikan persoalan kepada Kanjeng Adipati. Kitumenggung. Sebagai seorang Narapraja, Kitumenggung tentu mengetahui unggah-ungguh dan tatanan. Bagaimana mungkin Kitumenggung dapat langsung menghadap? Baiklah, aku memakai istilah yang sepantasnya aku sebut. Aku tidak akan menghadap Kanjeng Adipati, tetapi aku akan menemuinya, atas nama Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Kami memang tidak lebih dari seorang tumenggung, tetapi yang mengutus kami adalah penguasa di Mataram. Wajah Narpacundaka itu menjadi merah. Tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk menolaknya. Meskipun demikian, ia masih mencobanya. Tetapi Kanjeng Adipati amat letih. Aku kira, setelah menempuh perjalanan panjang, kamilah yang lebih letih. Baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Kanjeng Adipati. Aku tidak tahu, keputusan apakah yang akan diambil oleh Kanjeng Adipati. Narpacundaka itu pun kemudian meninggalkan utusan dari Mataram itu. Namun ia masih mencoba mengulur waktu. Jika ia segera menyampaikannya kepada Kanjeng Adipati, maka Kanjeng Adipati pun tentu akan segera menerima mereka. Ketika Narpacundaka itu kemudian berada di Longkangan, maka rasa-rasanya hatinya diusap oleh semilirnya angin sejuk di udara yang panasnya bukan main. Ia melihat Kitumenggung Gending tergesa-gesa memasuki Longkangan. Ada apa? Bertanya Kitumenggung Gending kepada Narpacundaka yang bertugas itu. Ada tamu dari Mataram, Kitumenggung. Apa yang kau katakan kepada Kanjeng Adipati? Aku belum mengatakan apa-apa. Di mana para tamu itu sekarang? Di Serambi Gandok Kanan. Aku mencoba untuk menunda pertemuan mereka dengan Kanjeng Adipati. Aku katakan bahwa Kanjeng Adipati sangat letih. Tetapi mereka memaksa untuk bertemu sekarang. Setidaknya hari ini. Kitumenggung Gending termangu-mangu sejenak. Sementara itu Kitumenggung Panjer pun telah datang pula dan memasuki Longkangan sebagaimana Kitumenggung Gending. Utusan dari Mataram itu tidak mau menunda pertemuan mereka dengan Kanjeng Adipati. Mereka mengandalkan kuasa yang mereka bawa atas nama Ingkang Sinuhun di Mataram. Kanan. Aku mencoba untuk menunda pertemuan mereka dengan Kanjeng Adipati. Aku katakan bahwa Kanjeng Adipati sangat letih. Tetapi mereka memaksa untuk bertemu sekarang. Setidaknya hari. Jika demikian, marilah kita temui lebih dahulu Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati tidak boleh terpengaruh oleh utusan-utusan itu. Apa yang sudah diputuskan selama ini harus dilaksanakan. Karena itu maka aku menunggu Kitumenggung berdua. Demikianlah, mereka bertiga pun segera menghadap Kanjeng Adipati, yang benar-benar sedang beristirahat. Tetapi Kanjeng Adipati sama sekali tidak menyelenggarakan pasokan pagi tadi. Bahkan sudah agak lama segala keputusan atas sikap Demak terhadap lingkungan, terhadap Mataram, dan bahkan terhadap rakyatnya sendiri, diambil langsung oleh Kanjeng Adipati. Namun sebenarnya lah bahwa Kanjeng Adipati sendiri tidak mengerti apa yang dilakukannya itu. Segala sesuatunya tergantung sekali kepada orang-orang di sekitarnya, terutama Tumenggung Gending dan Tumenggung Panjer, yang sudah bekerja sama dengan Ki Sabalintang, seorang yang mengaku pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Ampun, Kanjeng Adipati, berkata Narpacundaka yang telah menghadap Kanjeng Adipati lebih dahulu. Kitumenggung Gending dan Kitumenggung Panjer mohon izin untuk menghadap. Kitumenggung Gending dan Kitumenggung Panjer? Kenapa mereka menghadap pada saat-saat seperti ini? Pada saat-saat aku ingin beristirahat. Jika saja udara tidak terlalu panas, aku akan berada di bilik tidurku.
Ada sesuatu yang sangat penting akan dibicarakan. Kenapa tidak besok pagi saja? Namun sebelum Narpacundaka itu menjawab, ternyata Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer sudah berada di serambi belakang. Kami ingin menghadap sekarang, Kanjeng Adipati. Oh, Kakang Tumenggung. Marilah, Kakang. Sebenarnya aku merasa sangat letih. Aku ingin beristirahat. Kanjeng Adipati adalah pemimpin tertinggi di Kadipaten Demak. Kanjeng Adipati bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di Demak. Ya. Karena itu maka kami mohon Kanjeng untuk bersedia berbincang sedikit saja, justru untuk melindungi Kanjeng Adipati. Tentang apa, Kakang? Kanjeng, pada saat ini ada 5 orang utusan dari Mataram yang berada di serambi Gandok Kanan dalam kadipaten ini. Utusan dari Mataram? Kenapa mereka tidak segera dipersilahkan masuk? Tentu utusan Dimas Panembahan Hanyakrawati. Ya, Kanjeng. Nah, tunggu apa lagi? Bawa mereka masuk. Nanti dahulu, Kanjeng. Kita akan membicarakan beberapa hal yang ada hubungannya dengan kedatangan mereka. Kami akan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Apalagi yang akan kita bicarakan? Bukankah kita harus menerima segala titah dari Adimas Panembahan Hanyakrawati? Bukankah kita belum tahu, apakah kepentingan mereka datang kemari? Tentu karena aku sudah terlalu lama tidak menghadap ke Mataram. Selama ini aku telah kehilangan pengamatan diri, sementara itu tidak ada seorang pun yang telah mengingatkan aku akan hal itu. Nanti dulu, Kanjeng. Kita semuanya tidak pernah lupa bahwa setiap tahun Kanjeng harus menghadap ke Mataram. Kanjeng Adipati mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi Kanjeng Adipati pun berkata, "Lalu apa yang telah terjadi? Bukankah aku sudah tidak pernah lagi menghadap ke Mataram?" Tetapi itu bukan karena Kanjeng Adipati lupa. Bukankah kita sudah sepakat bahwa Kanjeng Adipati memang tidak akan pernah lagi datang menghadap ke Mataram? Bahkan kita akan memaksa Panembahan Hanyakrawati itulah yang harus menghadap ke Demak. Bukankah Kanjeng Adipati lebih tua dari Panembahan Hanyakrawati? Sudah sewajarnya bahwa Kanjeng Adipati lebih berhak atas tahta di Mataram. Kanjeng Adipati itu pun menarik nafas panjang. "Kanjeng," berkata Ki Tumenggung Panjer. "Kita sudah mempersiapkan segala-galanya. Pasukan kita sudah mulai bergerak ke selatan. Kenapa tiba-tiba Kanjeng Adipati menjadi ragu-ragu?" Sementara itu Ki Sabalintang pun telah siap untuk bergerak bersama-sama pasukan Demak. Semua orang, bukan saja yang tinggal di sebelah utara Gunung Kendeng, tetapi juga yang berada di sebelah selatan, bahkan sampai ke Sima dan sekitarnya, telah siap menjalankan perintah Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati masih saja termangu-mangu. Namun Kanjeng Adipati itu pun kemudian bertanya, "Lalu, apa yang harus aku katakan sekarang kepada utusan dari Mataram?" Jika utusan itu datang untuk memanggil Kanjeng Adipati, maka sebaiknya Kanjeng Adipati langsung saja menolak. Kanjeng Adipati dapat dengan tegas mengatakan bahwa Kanjeng Adipati tidak akan menghadap ke Mataram. Tetapi yang menempatkan aku di sini adalah Dimas Panembahan Hanyakrawati. Kedudukanku adalah ganjaran yang diberikan oleh Dimas Panembahan. Tidak. Panembahan Hanyakrawati telah meremehkan saudara tuanya. Ia tidak memberikan ganjaran. Ia bahkan menyingkirkan Kanjeng Adipati dan merampas kedudukan Kanjeng Adipati. Wajah Kanjeng Adipati Demak itu pun menjadi tegang. Ketika ia memandang kepada Narpacundakanya, maka Narpacundaka itu pun berkata, "Apa yang dikatakan oleh Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer itu benar, Kanjeng. Tidak ada lagi gunanya berhubungan dengan Mataram. Silahkan Kanjeng besok bertanya kepada setiap pemimpin di Demak. Mereka tentu sependapat bahwa Demak tidak usah tunduk kepada Mataram." Ketegangan telah mencengkam jantung Kanjeng Adipati. Namun ia tidak mempunyai pilihan lain. Orang-orang yang berada di sekitarnya telah bertekad bulat untuk melawan Mataram. Sebenarnya lah bahwa Kanjeng Adipati pun mengetahui bahwa sedikit saja Narapraja yang benar-benar setia kepadanya. Yang lain, mendukungnya untuk merebut tahta Mataram justru karena pamrih pribadi. Jika Pangeran Puger itu berhasil, maka mereka pun akan mendapat kamukten seumur hidup mereka. Mereka akan mendapatkan kekuasaan sekaligus kekayaan yang melimpah. Apalagi orang yang bernama Ki Sabalintang, yang menyebut dirinya pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Tetapi Pangeran Puger yang telah terjerat ke dalamnya, tidak dapat lagi menghindar.
Karena itu, setelah terlanjur basah, maka Pangeran Puger harus menyeberang terus. Pada saat Kanjeng Adipati masih termangu-mangu, maka Ki Tumenggung Gending pun bertanya. Jadi bagaimana keputusan Kanjeng Adipati? Apakah utusan dari Mataram itu akan dipersilahkan masuk? Kanjeng Adipati menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah. Silahkan mereka masuk. Aku akan menerima mereka di ruang dalam. Aku minta Kakang Tumenggung Gending dan Kakang Tumenggung Panjer mendampingi aku. Demikianlah, beberapa saat kemudian Kanjeng Adipati Demak itu pun telah duduk di ruang dalam, menerima kedatangan 5 orang utusan dari Mataram yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Derpayuda. Setelah saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Kanjeng Adipati Demak itu pun kemudian berkata kepada Raden Yuda Tengara. Jadi Paman Yuda Tengara telah kembali ke Mataram tanpa sepengetahuanku? Apakah Angger Adipati tidak tahu bahwa aku telah melarikan diri dari Demak? Tidak, Paman. Jadi Angger Adipati tidak tahu bahwa aku hampir saja mati terbunuh sebelum aku lari? Kanjeng Adipati menggeleng sambil menjawab. Tidak, Paman. Syukurlah jika Angger Adipati tidak tahu. Aku juga berharap bahwa Angger Adipati tidak mengetahuinya, karena jika Angger Adipati mengetahuinya dan rencana pembunuhan itu berlangsung juga, maka landasan sifat ksatria di Demak sudah larut, hanyut dalam arus kenistaan dan nafsu keserakahan. Raden jangan membuat persoalan di sini, potong Ki Tumenggung Panjer. Aku sudah melaporkan semua yang aku ketahui. Aku sudah melaporkan sikap Kanjeng Adipati, sikap orang-orang di sekitarnya yang menyanjungnya dan mendorongnya untuk memberontak justru karena pamrih pribadi, sehingga Kanjeng Adipati akan sekedar menjadi alat bagi kepentingan mereka. Cukup, bentak Ki Tumenggung Panjer. Aku adalah salah seorang dari utusan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Tetapi Tumenggung Panjer itu pun menjawab pula. Tentu Panembahan Hanyakrawati tidak akan mengutus Raden untuk menghina Kanjeng Adipati serta para pemimpin di Demak. Baik, sahut Ki Tumenggung Derpayuda. Sebaiknya aku langsung saja menyampaikan titah Kanjeng Panembahan Hanyakrawati untuk Kanjeng Pangeran Puger. Suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Namun nampak wajah-wajah yang tegang di ruangan itu. Kanjeng Pangeran Puger, atas nama Kanjeng Panembahan Hanyakrawati maka aku, Tumenggung Derpayuda, menyampaikan titah bagi Kanjeng Pangeran Puger, agar Pangeran Puger menghadap ke Mataram. Sudah lebih dari waktu yang ditentukan, namun Kanjeng Pangeran Puger tidak juga menghadap sebagaimana seharusnya. Karena itu maka kami telah diutus untuk menyampaikan titah itu. Ketegangan yang sangat telah mencengkam jantung Kanjeng Adipati di Demak itu. Namun ketika ia memandang wajah Ki Tumenggung Panjer, maka Kanjeng Pangeran Puger itu melihat Ki Tumenggung Panjer menggeleng. Demikian pula Ki Tumenggung Gending. Karena itu, betapapun beratnya lidah Kanjeng Adipati di Demak itu, namun ia pun berkata. Ki Tumenggung Derpayuda dan para utusan dari Mataram yang lain. Titah Adimas Panembahan Hanyakrawati telah aku terima. Aku tidak akan ingkar akan kewajibanku. Aku akan datang menghadap Adimas Panembahan Hanyakrawati. Tetapi waktunya tidak sekarang. Sebaiknya Ki Tumenggung mendahului aku kembali ke Mataram. Nanti pada saatnya aku akan datang. Kanjeng Panembahan tidak memberikan tenggang waktu, Pangeran. Hanya ada 2 kemungkinan. Menghadap ke Mataram bersama kami, atau tidak sama sekali. Dengan demikian sikap Kanjeng Adipati menjadi tegas. Bukan begitu, Ki Tumenggung. Jangan menyudutkan aku seperti itu. Beri aku kesempatan untuk bersiap-siap. Aku akan segera menyusul Ki Tumenggung ke Mataram. Kanjeng Panembahan hanya memberikan 2 pilihan kepada Kanjeng Adipati. Pergi ke Mataram bersama kami, atau Mataram akan datang menjemput Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung, sahut Ki Tumenggung Gending. Kau berhadapan dengan penguasa tertinggi di Demak. Kau tidak dapat bersikap seperti kepada seorang lurah prajurit. Bagi Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, perintahnya berlaku pula bagi seorang adipati. Karena itu maka sekali lagi titah itu aku sampaikan. Kanjeng Adipati Demak harus pergi ke Mataram bersama kami, atau tidak sama sekali. Jika Kanjeng Adipati tidak bersedia pergi bersamaku sekarang, maka para prajurit Mataram akan datang menjemput Kanjeng Adipati. Kau meremehkan kekuatan Demak, Ki Tumenggung, geram Ki Tumenggung Panjer.
Jika Kanjeng Adipati Demak tidak bersedia pergi sekarang bersama dengan kalian, maka para prajurit Demak sudah siap untuk melindunginya. Wajah Ki Tumenggung Derpayuda menjadi merah. Dengan suara yang bergetar Ki Tumenggung itu pun berkata, "Itukah keputusan Kanjeng Adipati?" Dada Kanjeng Adipati Demak bagaikan akan meledak oleh gejolak perasaannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti rencana yang sudah disusun oleh para pemimpin di Demak bersama dengan Ki Sabalintang, yang mengaku mempunyai pasukan sebesar pasukan Mataram dan tersebar di seluruh tanah ini. Karena itu maka Kanjeng Pangeran Puger itu pun kemudian berkata, "Ki Tumenggung Derpayuda." Ki Tumenggung adalah utusan bersama dengan beberapa orang narapraja yang lain. Aku hargai kedudukan Ki Tumenggung. Namun sebagai utusan, sebaiknya Ki Tumenggung tidak mengambil sikap yang mati. Sampaikan saja kepada Adimas Panembahan jawabku. Aku akan datang kemudian. Terserah kepada Adimas Panembahan Hanyakrawati, bagaimana Adimas Panembahan menanggapi jawabku itu. Kanjeng Adipati, jawab Kanjeng Adipati itu bagiku merupakan pernyataan bahwa Kanjeng Adipati tidak bersedia pergi ke Mataram bersamaku. Baik, aku akan menyampaikannya kepada Kanjeng Panembahan. Tetapi Kanjeng Adipati tentu dapat memahami arti dari sikap Kanjeng Adipati itu. Dengan demikian, maka Demak telah memberontak terhadap Mataram. Jantung Kanjeng Adipati Demak seakan-akan telah berhenti berdetak ketika ia disebut telah memberontak kepada Mataram. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mataramlah yang telah mengangkatnya menjadi Adipati di Demak. Mataramlah yang telah memberi kekuasaan. Mataramlah yang telah memberikan segala-galanya kepadanya. Tetapi ternyata Ki Tumenggung Gendinglah yang menjawab. Jika Mataram mengartikan sikap Kanjeng Adipati itu sebagai satu pemberontakan, maka kami pun akan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Biarlah Mataram mengambil sikap apapun. Tetapi kami sudah menentukan sikap. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bagus, Ki Tumenggung Gending, sahut Ki Tumenggung Derpayuda. Aku tidak akan pernah melupakan pertemuan ini. Aku tidak akan melupakan sikap dan kata-kata kalian. Maka jika aku datang kembali ke Demak dalam kedudukanku sebagai prajurit, maka mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Ki Tumenggung Gending pun menyahut. Aku akan menunggu, Ki Tumenggung. Bahkan aku tidak sabar lagi menunggu sampai besok lusa. Hampir saja Ki Tumenggung Derpayuda kehilangan kendali. Namun ketika ia memandang wajah Kanjeng Adipati Demak yang sangat tegang, maka Ki Tumenggung pun menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak lebih seorang utusan untuk menyampaikan titah Kanjeng Sinuhun di Mataram, tanpa wewenang lebih jauh. Karena itu maka Ki Tumenggung Derpayuda itu pun kemudian berkata, "Kanjeng Adipati, jika demikian segala sesuatunya sudah jelas. Karena itu maka kami akan mohon diri. Malam ini kami akan bermalam di Demak. Besok pagi-pagi sekali kami akan meninggalkan Demak, kembali ke Mataram. Silahkan, Ki Tumenggung. Sampaikan jawabku kepada Adimas Panembahan Hanyakrawati." "Baik, Kanjeng Adipati. Sekarang semuanya sudah jelas, sehingga Kanjeng Panembahan Hanyakrawati tidak akan ragu-ragu mengambil langkah." Ki Tumenggung Derpayuda bersama ketiga Tumenggung yang menyertainya serta Raden Yuda Tengara pun segera meninggalkan istana Kanjeng Adipati di Demak. Segala sesuatunya kemudian berjalan menurut rencana. Ki Tumenggung akan bermalam di sebuah penginapan yang terhitung baik di Demak. Penginapan yang juga sudah direncanakan. "Mudah-mudahan masih ada bilik yang kosong di penginapan itu," berkata Ki Tumenggung Derpayuda. "Tentu masih ada," sahut Raden Yuda Tengara. "Penginapan itu termasuk penginapan yang mahal, sehingga jarang sekali menjadi penuh." Sebenarnya lah ketika mereka sampai di penginapan itu, maka petugas di penginapan itu pun menerima mereka dengan sangat baik dan menyiapkan 3 buah bilik bagi 5 orang yang akan menginap itu. Di penginapan itu, seorang petugas sandi telah menemuinya. Ketika Ki Tumenggung Derpayuda itu pergi ke Pakiwan yang berada di Longkangan, maka petugas sandi itu pun memberitahukan kedatangan Ki Tumenggung Panjer dan Ki Tumenggung Gending dengan tergesa-gesa, karena 2 orang prajurit telah memanggil mereka lewat pintu gerbang Pungkuran. Nampaknya sudah tidak ada lubang sama sekali di sekitar Kanjeng Pangeran Puger. Jika saja Raden Yuda Tengara masih berada di Demak, mungkin ada celah-celah yang dapat ditembus untuk mengintip kegiatan-kegiatan terakhir di Istana Kadipaten, berkata Ki Tumenggung Derpayuda kepada Raden Yuda Tengara ketika kemudian kelima orang itu duduk-duduk di serambi.
Aku tidak dapat menahan diri dan berpura-pura mengikuti arus. Karena itu maka datang waktunya para pemimpin di Demak berniat membunuhku. Untunglah aku dapat melarikan diri karena pertolongan petugas sandi dari Mataram suami istri. Gelagah Putih dan Rara Wulan, maksud Raden? Ya. Baiklah. Tetapi malam ini kita harus berhati-hati. Namun aku percaya kepada para petugas sandi yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu. Dari petugas sandi yang menemuinya, Ki Tumenggung Derpayuda mengetahui bahwa Ki Lurah Agung Sedayu dan istrinya malam itu juga berada di dalam kota. Sebenarnya lah malam itu penginapan yang dipergunakan oleh Ki Tumenggung Derpayuda dengan 4 orang yang menyertainya mendapat pengamatan yang sangat ketat oleh para petugas sandi dari Mataram. Di antara mereka termasuk Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah sendiri. Namun sampai menjelang pagi, tidak ada tanda-tanda bahwa ada gerakan pasukan Demak yang akan mencelakai 5 orang utusan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu. Tetapi sebelum fajar, 2 orang penghubung petugas sandi telah berusaha menemui Ki Tumenggung Derpayuda. Ki Tumenggung Derpayuda pun kemudian keluar dari biliknya dan pergi ke Pakiwan. Di Pakiwan, penghubung itu memberi laporan bahwa sekelompok prajurit berkuda telah bergerak keluar kota. Mereka telah mempersiapkan satu jebakan tidak terlalu jauh dari kota. Di mana mereka akan menjebak kami? Di sebuah jembatan dan tikungan. Mereka menebang sebatang pohon di pinggir jalan dan menyilangkannya di ujung jembatan. Menurut dugaan kami, mereka akan membiarkan Ki Tumenggung berlima memasuki jembatan di tikungan itu. Namun kuda Ki Tumenggung akan terhenti di jembatan. Demikian Ki Tumenggung berniat berputar balik, maka para prajurit Demak akan menutup ujung jembatan yang lain. Sementara itu, sungai di bawah jembatan itu adalah sungai yang sangat dalam. Sementara airnya hanya mengalir tidak lebih setinggi mata kaki. Di sana-sini berserakan bebatuan. Ada yang besar, ada yang kecil. Apakah kawan-kawanmu sudah tahu? Sudah, Ki Tumenggung, Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah berada tidak jauh dari jembatan itu. Bagaimana dengan Ki Lurah Agung Sedayu? Seorang penghubung telah memberikan laporan kepada Ki Lurah. Apa yang harus kami lakukan besok pagi? Penghubung itu pun dengan agak ragu menjawab. Ki Tumenggung, kami belum menerima perintah dari Ki Lurah. Tetapi jika tidak ada perintah yang lain, maka sebaiknya Ki Tumenggung menjaga agar Ki Tumenggung tidak masuk ke jembatan di tikungan itu. Baiklah. Kami akan berhati-hati jika kami sampai di jembatan, agar kami tidak terjebak masuk ke dalamnya. Tetapi jika ada kesempatan, usahakan memberi kami isyarat. Baik, Ki Tumenggung. Yang perlu kami ketahui, kapan Ki Tumenggung akan keluar dari gerbang kota? Kami akan berangkat pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit. Jika demikian, kami harus sudah siap di sekitar jembatan itu sebelum matahari terbit. Kami harus menempatkan diri kami sebaik-baiknya, karena para prajurit Demak tentu juga berada di sekitar jembatan itu. Mungkin kami akan berada di belakang para prajurit Demak, sehingga kami akan sampai di jembatan itu beberapa saat sesudah pasukan Demak. Baik. Kami akan berusaha mengulur waktu. Tetapi hati-hati, Ki Tumenggung. Jangan sampai terdorong memasuki jembatan. Jika Ki Tumenggung terjebak di jembatan, maka Ki Tumenggung akan mengalami kesulitan untuk keluar. Di kedua mulut jembatan itu tentu akan dipagar dengan ujung senjata oleh para prajurit Demak. Terima kasih atas keterangan kalian. Sejenak kemudian maka petugas sandi itu pun telah meninggalkan penginapan. Pagi itu, waktu kelima utusan dari Mataram itu tidak terlalu banyak. Mereka pun segera berbenah diri. Seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung, maka sebelum matahari terbit, kelima orang itu pun telah meninggalkan penginapan. Pagi-pagi sekali tuan-tuan meninggalkan penginapan, bertanya petugas di penginapan itu. Ya. Kami masih harus menyelesaikan tugas kami yang lain, jawab salah seorang dari para Tumenggung itu. Demikianlah, kuda-kuda mereka pun berpacu. Tidak ada kesan apapun yang nampak di dalam kota. Bahkan ketika mereka melewati pintu gerbang pun tidak nampak adanya satu gerakan pasukan keluar kota. Namun Ki Tumenggung Derpayuda itu harus berhati-hati. Karena tidak ada pesan-pesan berikutnya, maka Ki Tumenggung menganggap bahwa Ki Lurah sudah sependapat dengan pendapat para prajurit yang akan mempersiapkan diri di jembatan. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Derpayuda sengaja tidak melarikan kuda mereka terlalu cepat. Mereka harus berhati-hati agar mereka tidak terjebak masuk ke dalam jembatan di tikungan.
Letak jembatan itu tidak terlalu jauh dari pintu gerbang kota. Ketika mereka melewati sebuah simpang 4, maka Ki Tumenggung itu semakin memperlambat lari kudanya. Ki Tumenggung Derpayuda dan bahkan yang lain pun ingat, bahwa di belakang tikungan di depan mereka terdapat sebuah jembatan yang terhitung panjang. Sungai di bawah jembatan itu sangat dalam. Tetapi arus sungai itu sangat kecil, sehingga tidak lebih dari pergelangan kaki. Namun di dasar sungai itu berserakan bebatuan besar dan kecil. Mungkin jembatan di belakang tikungan itulah yang dimaksud, berkata Ki Tumenggung Derpayuda kepada kawan-kawan seperjalanannya. Ya, sahut Raden Yuda Tengara yang lebih mengenal tempat itu. Di belakang tikungan itu memang terdapat sebuah jembatan yang panjang, di atas sebuah sungai yang sangat dalam, tetapi airnya hanya sedikit sekali. Sebenarnya lah, demikian mereka menikung, maka mereka pun segera melihat sebuah jembatan. Untunglah bahwa Ki Tumenggung Derpayuda telah mendapat keterangan tentang jembatan itu. Jika tidak, maka mereka tentu tidak memperhatikan bahwa di ujung jembatan yang lain memang terdapat sebatang pohon yang roboh menyilang mulut jembatan. Demikian Ki Tumenggung mendekati jembatan, maka seorang laki-laki dengan pakaian yang kurang pantas, serta rambut terurai tanpa ikat kepala, berjalan di atas jembatan mendekat ke mulut jembatan, menyongsong Ki Tumenggung Derpayuda. Ki Tumenggung Derpayuda sudah menduga bahwa orang itu sama sekali bukan orang gila yang menggelandang di sepanjang jalan. Tetapi orang itu adalah salah seorang petugas sandi yang akan menegaskan isyarat yang pernah diberikannya. Orang yang wujudnya seperti orang gila itu pun kemudian menyongsong orang-orang berkuda yang akan memasuki mulut jembatan. Bahkan sambil mengacung-acungkan sebuah golok yang besar, orang itu berteriak. "Pergi! Pergi! Jangan ganggu rumahku!" Ki Tumenggung Derpayuda pun menarik kekang kudanya sebelum memasuki jembatan, karena orang yang seperti orang gila itu berdiri di tengah-tengah mulut jembatan. Ki Tumenggung Derpayuda pun segera meloncat turun. Demikian pula keempat orang yang bersamanya pergi ke Demak. "Inikah jembatan yang dimaksud?" bertanya Ki Tumenggung. "Iya," jawab orang itu. "Di sekitar tempat ini terdapat banyak prajurit Demak. Bahkan di seberang sungai. Mereka akan segera berdatangan. Untunglah Ki Tumenggung sempat kami hubungi sehingga tidak terjebak ke tengah-tengah jembatan itu." "Baiklah. Aku akan menunggu mereka datang." "Tetapi di mana pasukan Mataram?" Orang yang berpenampilan seperti orang gila itu pun menjawab. "Mereka berada tepat di belakang pasukan Demak. Tetapi mereka memerlukan waktu sesaat untuk terjun ke arena." Ki Tumenggung Derpayuda itu pun mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, beberapa orang pengawas dari Demak telah menggeretakkan giginya, melihat orang gila itu tiba-tiba saja sudah berada di jembatan. "Dari mana orang itu datang?" bertanya seorang lurah prajurit dari Demak. "Entahlah. Mungkin dari balik pohon yang rebah itu." "Kenapa mereka yang berada di seberang tidak mencegah orang gila itu memasuki jembatan?" "Agaknya mereka menganggap orang gila itu tidak akan mengganggu." Tetapi orang itu telah menghentikan Ki Tumenggung Derpayuda, sehingga kelima orang itu tidak memasuki jembatan. Jika mereka memasuki jembatan itu, maka mereka akan terjebak. Sehingga mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan kita. Keduanya terdiam ketika tiba-tiba saja seorang merunduk ke samping mereka sambil berkata, "Siapakah orang itu?" "Orang gila." "Kalianlah yang gila." Orang itu tentu petugas sandi dari Mataram yang berusaha menyelamatkan Ki Tumenggung Derpayuda. Para pengawas itu terkejut. Tidak ada gunanya lagi menunggu. Kelima orang itu tentu tidak akan memasuki jembatan itu. Orang yang kau sangka gila itu tentu sudah memberikan beberapa peringatan. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidak ada gunanya menunggu. Ki Tumenggung Gending memutuskan untuk segera bergerak. Ki Tumenggung Gending sendiri akan terjun ke arena? Ya. Juga Ki Tumenggung Panjer. Selain mereka, maka akan turun pula beberapa orang berilmu tinggi dari lingkungan perguruan Kedung Jati. Jadi siapa saja? Ada beberapa orang Tumenggung terbaik dari Demak, di samping Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer. Ada beberapa orang berilmu tinggi dari perguruan Kedung Jati. Betapapun tingginya ilmu dari kelima orang itu, mereka tidak akan mampu bertahan sesilir bawang. Di mana para Tumenggung itu sekarang? Mereka telah bergerak. Mereka akan segera muncul di sebelah jembatan. Mereka akan membuat kejutan.
Baru kemudian kita akan mengerahkan para prajurit untuk mengepung kelima orang itu, agar mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Apakah kita tidak akan menggiringnya masuk ke dalam jembatan? Tentu akan dicoba. Tetapi mereka adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga sulit untuk dapat menggiring mereka. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh prajurit itu, maka tiba-tiba saja dari balik gerumbul-gerumbul liar di pinggir jalan serta dari balik tanggul sungai itu, telah bermunculan beberapa orang. Mereka langsung melangkah mendekati Ki Tumenggung Derpayuda dan keempat kawannya, serta seorang prajurit sandi yang berpenampilan seperti orang gila itu. Ki Tumenggung Derpayuda sebenarnya tidak terkejut. Tetapi para utusan dari Mataram itu telah memberikan kesan, seakan-akan mereka telah terkejut melihat kehadiran beberapa orang itu. Sementara itu langit pun sudah menjadi cerah. Matahari sudah memanjat naik melewati kaki langit. Selamat pagi, Ki Tumenggung Derpayuda, sapa Ki Tumenggung Gending. Selamat pagi pula para Tumenggung dari Mataram, serta Raden Yuda Tengara yang telah berkhianat terhadap Demak. Selamat pagi, Ki Tumenggung Gending, sahut Ki Tumenggung Derpayuda. Sepagi ini Ki Tumenggung dan beberapa orang yang lain telah berada di tempat ini. Kami belum sempat memberikan penghormatan kepada Ki Tumenggung kemarin. Sebagai utusan dari Mataram, maka Ki Tumenggung memang pantas mendapat penghormatan. Sekarang, pagi ini, kami memerlukan untuk menunggu Ki Tumenggung di sini. Kami akan memberikan penghormatan terakhir kepada Ki Tumenggung. Penghormatan terakhir, bertanya Ki Tumenggung Derpayuda dengan nada bimbang. Ya. Penghormatan terakhir, sebelum Ki Tumenggung Derpayuda serta utusan yang lain meninggalkan Demak. Terima kasih. Tetapi apa artinya batang pohon yang menyilang di mulut jembatan itu? Semalam di sini ada hujan angin yang besar. Ada prahara dan angin puting beliung. Karena itu maka ada pohon yang rebah. Tetapi Ki Tumenggung Derpayuda itu pun tertawa. Katanya, aku merasa diperlakukan seperti waktu aku masih kanak-kanak. Tetapi baiklah, aku percaya bahwa semalam ada hujan angin yang deras. Ada prahara dan ada angin puting beliung. Selain pohon itu, apalagi yang roboh, Ki Tumenggung? Mungkin di padukuhan itu ada beberapa rumah yang roboh. Mungkin pepohonan dan pintu gerbang padukuhan. Aku ikut berprihatin. Mudah-mudahan prahara itu tidak akan terjadi lagi di sini. Biarlah lain kali prahara dan angin puting beliung itu mengangkat rumah Ki Tumenggung Gending. Wajah Ki Tumenggung Gending menjadi tegang. Tetapi Ki Tumenggung Derpayuda yang memang berusaha mengulur waktu berkata, "Jangan marah, Ki Tumenggung. Aku hanya bergurau." Nampaknya Ki Tumenggung jarang sekali bercanda. Jangan terlalu tegang menantang kehidupan ini, Ki Tumenggung. Nanti Ki Tumenggung akan cepat menjadi tua. Namun Ki Tumenggung Gending memang tidak terbiasa bercanda. Dengan nada berat ia pun berkata, "Seharusnya kau berdoa saja, Ki Tumenggung Derpayuda. Hadapilah saat-saat terakhirmu dengan bersungguh-sungguh. Kau tidak akan dapat tertawa jika kau tahu apa yang akan terjadi padamu." Apa yang akan terjadi? Bukankah aku telah menerima penghormatan dari para pemimpin di Demak? Maaf, Ki Tumenggung Derpayuda. Kedatanganmu di Demak ternyata tidak disukai oleh para pemimpin Demak. Kanjeng Adipati Demak pun tidak menyukainya. Karena itu maka Kanjeng Adipati di Demak telah memerintahkan aku, Ki Tumenggung Panjer, beberapa orang Tumenggung yang lain, bahkan para pemimpin dari perguruan Kedung Jati, untuk menghentikan perjalanan Ki Tumenggung. Menghentikan perjalananku? Untuk apa? Sebaiknya Ki Tumenggung tidak usah meninggalkan Demak. Oh, jadi kalian akan menghilangkan jejak keberadaanku di Demak. Begitu? Kau cerdas, Ki Tumenggung. Tetapi tidak ada gunanya. Seorang petugas sandi tahu bahwa aku sudah berada di Demak. Karena itu, jika aku tidak kembali hari ini, maka Mataram akan mengambil langkah-langkah penyelamatan. Aku diutus oleh Kanjeng Sinuhun di Mataram. Karena itu maka Kanjeng Sinuhun pun akan menjamin keselamatanku. Karena itu, kalian tidak akan dapat menghilangkan jejakku di Demak ini. Mimpi yang bagus, Ki Tumenggung. Meskipun demikian, seandainya Kanjeng Sinuhun di Mataram tahu bahwa kami telah menangkap dan bahkan melenyapkan Ki Tumenggung, kami tidak akan berkeberatan. Pada dasarnya kami sudah siap untuk menghadapi Mataram. Bahkan sebagian dari pasukan kami sudah bergerak ke selatan. Jadi Demak memang sudah siap untuk memberontak? Ya. Bagus.
Aku akan menyampaikannya kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, bahwa Demak memang sudah siap untuk memberontak. Kau tidak akan pernah dapat menyampaikan kabar buruk itu, Ki Tumenggung. Kenapa? Sudah aku katakan, kami akan melenyapkan jejak keberadaan Ki Tumenggung di Demak. Kami sama sekali tidak berkeberatan jika hal ini diketahui oleh Mataram. Ki Tumenggung, kami hanyalah utusan. Kalian tidak dapat berbuat demikian terhadap utusan Kanjeng Sinuhun. Tatanan itu sudah usang, Ki Tumenggung Derpayuda. Tatanan yang berlaku sekarang di Demak adalah, utusan dari Mataram harus ditangkap dan dipancung di alun-alun. Nah, aku akan menuruti tatanan yang dibuat dan berlaku di Demak. Ki Tumenggung Derpayuda menarik nafas panjang. Ia berharap bahwa pasukan Mataram sudah bergerak mendekat. Tetapi prajurit Demak pun masih belum muncul dari balik persembunyiannya. Namun Ki Tumenggung Derpayuda tidak perlu menunggu terlalu lama. Dengan geram Ki Tumenggung Gending itu pun berkata, Ki Tumenggung Derpayuda, Ki Tumenggung tidak usah terlalu banyak berbicara. Lebih baik Ki Tumenggung segera menyerah, karena perlawanan yang Ki Tumenggung berikan akan sia-sia. Ki Tumenggung Gending, kami adalah prajurit. Ki Tumenggung juga prajurit. Ki Tumenggung Gending tentu tahu bahwa kami tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Orang-orang Mataram memang sombong. Apa yang dapat kau andalkan, sehingga kalian tidak mau menyerah? Tidak ada, selain kesetiaan kami terhadap tugas kami. Baik. Jika demikian, bersiaplah untuk mati. Ki Tumenggung Gending itu pun kemudian telah memberikan isyarat, sehingga sejenak kemudian pasukan Demak yang bersembunyi di sebelah-menyebelah jalan pun telah berloncatan keluar. Bahkan mereka yang berada di ujung jembatan yang lain, dari belakang pohon yang tumbang. Sebenarnya lah mereka akan menjebak utusan dari Mataram itu, tetapi utusan dari Mataram itu tidak mau memasuki jembatan. Ki Tumenggung Derpayuda termangu-mangu sejenak. Ia masih harus berusaha mengulur waktu untuk memberi kesempatan prajurit Mataram bersiap untuk meloncat ke arena. Ki Tumenggung Gending, berkata Ki Tumenggung Derpayuda. Jadi inilah tingkat keberanian para prajurit Demak. Untuk menangkap 5 orang, Demak sudah mengerahkan prajurit segelar sepapan. Kami tahu bahwa orang-orang Mataram adalah orang-orang yang licik dan pengecut. Karena itu, aku memerlukan banyak orang untuk mengepung tempat ini, agar kalian tidak dapat melarikan diri dari arena. Baik. Kami tidak akan melarikan diri. Tetapi untuk membuktikan kejantanan prajurit Mataram, aku akan menantang Ki Tumenggung Gending untuk berperang tanding. Jika aku kalah, maka kami berlima akan menyerah. Wajah Ki Tumenggung Gending itu pun menjadi tegang. Dipandanginya Ki Tumenggung Derpayuda dengan tajamnya. Sementara Ki Tumenggung Derpayuda itu bahkan tersenyum sambil berkata, jika aku kalah, maka kami akan membiarkan kepala kami dipancung di alun-alun. Tetapi jika Ki Tumenggung kalah, dan bahkan mati dalam perang tanding itu, maka orang-orang Demak harus membiarkan kami pulang ke Mataram tanpa diganggu lagi. Suasana menjadi semakin tegang. Telah terjadi gejolak di dada Ki Tumenggung Gending. Sebagai seorang prajurit maka tantangan itu tidak seharusnya dielakkan. Jika ia menolak, maka namanya pun akan tercemar. Tetapi jika ia menerima tantangan itu, maka ada kemungkinan kelima orang itu luput dari tangan prajurit Demak. Dalam ketegangan itu, seseorang telah menyibak yang lain. Seorang yang tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Rambutnya yang sudah memutih tergerai di bawah ikat kepalanya. Ki Tumenggung Derpayuda, berkata orang itu. Aku adalah Hureksa Aking. Aku salah seorang murid dari perguruan Kedung Jati. Agaknya tantanganmu itu membuat telingaku menjadi merah. Karena itu maka aku akan minta izin kepada Ki Tumenggung Gending untuk melayani tantanganmu itu. Ki Tumenggung Derpayuda termangu-mangu sejenak. Sambil memandang Ki Tumenggung Gending, Ki Tumenggung Derpayuda pun berkata, jangan menghina seorang Tumenggung, Hureksa Aking. Apakah kau sadari bahwa sikapmu itu telah meremehkan Ki Tumenggung Gending, seolah-olah Ki Tumenggung Gending tidak akan berani melayani tantanganku, dan membiarkanmu mengambil alih? Persetan, Ki Tumenggung Derpayuda, geram Hureksa Aking. Ternyata lidahmu bercabang seperti lidah ular. Kau berusaha meracuni hubungan kami. Kau berusaha untuk mengadu domba antara kami. Tetapi kau tidak akan berhasil. Jika kau takut melawan aku dalam perang tanding, katakan saja. Jangan menyangkut nama Ki Tumenggung Gending. Aku tidak takut kepadamu, Hureksa Aking.
Nanti setelah aku membunuh Ki Tumenggung Gending dalam perang tanding, untuk membuktikan apakah benar seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung Gending bahwa prajurit Mataram itu licik dan pengecut, maka aku akan melayanimu. Aku akan membunuhmu sebelum aku kembali ke Mataram. Cukup, teriak Ki Tumenggung Panjer. Aku tidak peduli siapakah yang licik dan pengecut. Sekarang marilah orang-orang Mataram ini kita tangkap. Kita bawa ke alun-alun untuk dipancung. Orang-orang yang dicekam oleh ketegangan itu seakan-akan telah terbangun dari mimpi buruk. Ki Tumenggung Gending itu pun kemudian tanpa menghiraukan tantangan Ki Tumenggung Derpayuda segera memberi aba-aba. Tangkap mereka! Hidup atau mati. Tetapi Ki Tumenggung Derpayuda itu pun berkata lantang. Jadi inikah cara Ki Tumenggung Gending berperang tanding? Persetan dengan perang tanding, teriak Ki Tumenggung Panjer. Ureksa Aking itu pun tiba-tiba saja tertawa. Katanya, serahkan Ki Tumenggung Derpayuda ini kepadaku. Ki Tumenggung Derpayuda pun segera mempersiapkan diri. Demikian pula 4 orang yang menyertainya menghadap Kanjeng Adipati Demak. Namun Raden Yuda Tengara masih berteriak nyaring. Aku yakin bahwa apa yang kalian lakukan ini di luar pengetahuan Kanjeng Adipati Demak, karena Kanjeng Adipati Demak bukan orang-orang licik seperti kalian. Seandainya Kanjeng Adipati Demak benar-benar berniat memberontak, maka ia akan melakukannya dengan cara seorang ksatria. Tidak seperti segerombolan penyamun sebagaimana kalian lakukan sekarang ini. Diam kau, pengkhianat, bentak Ki Tumenggung Panjer. Seharusnya kau sudah mati beberapa hari yang lalu. Tetapi agaknya nyawamu memang liat, sehingga baru sekarang kau akan mati. Jika kami tidak dapat menangkapmu hidup-hidup, maka kau akan mati di sini. Tubuhmu akan dilemparkan ke dasar sungai itu, agar menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai. Raden Yuda Tengara tertawa. Ia masih mencoba mengulur waktu. Tetapi sebenarnya lah menurut perhitungannya, pasukan Mataram tentu sudah siap. Kita akan melihat, siapakah yang akan mati. Dalam pada itu, maka para prajurit Demak serta sekelompok orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ureksa Aking itu pun mulai bergerak. Sebagian dari mereka berusaha mengepung tempat itu. Tetapi mereka membiarkan mulut jembatan itu terbuka. Mereka masih berniat untuk menggiring utusan dari Mataram itu untuk masuk ke dalam jembatan. Namun yang terjadi kemudian benar-benar di luar perhitungan Ki Tumenggung Gending, Ki Tumenggung Panjer serta Ureksa Aking. Pada saat prajurit Demak dan mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati itu bergerak, terdengar orang yang berpenampilan seperti orang gila itu bersuit nyaring. Dengan meletakkan 2 jarinya di antara bibirnya, maka udara di sekitar jembatan itu pun bagaikan tergetar. Dalam pada itu, para prajurit Mataram memang sudah berhasil merayap mendekati arena dari 2 arah. Untuk memancing perhatian para prajurit Demak yang sudah siap menerkam Ki Tumenggung Derpayuda, maka prajurit Mataram itu pun tiba-tiba telah bersorak gemuruh. Sorak prajurit Mataram yang tiba-tiba saja terdengar itu memang sangat mengejutkan para prajurit Demak. Mereka yang sudah menyergap Ki Tumenggung Derpayuda serta ke-4 orang utusan yang lain, terhenti sejenak. Ketika mereka memandang berkeliling, maka mereka melihat prajurit Mataram yang berlari-larian dari 2 arah. Anak iblis, orang-orang Mataram, geram Ki Tumenggung Gending. Seperti kataku, mereka adalah orang-orang yang sangat licik dan pengecut. Jika kau gentar melihat mereka, bawa orang-orangmu pergi, Ki Tumenggung Gending, berkata Ki Tumenggung Derpayuda. Tetapi Ki Tumenggung Gending itu pun berteriak. Bunuh semua orang Mataram. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan lagi. Beberapa orang prajurit Mataram langsung menusuk ke dalam kepungan. Sebelum para prajurit Demak menyadari apa yang terjadi, maka beberapa orang prajurit Mataram itu sudah berada di dekat mulut jembatan, menyatu dengan ke-5 orang utusan dari Mataram yang menghadap Kanjeng Adipati di Demak. Sementara itu pertempuran pun telah berkobar. Prajurit Mataram pun langsung menyerang para prajurit Demak serta sekelompok orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Ureksa Aking yang juga terkejut melihat kedatangan prajurit Mataram yang tiba-tiba saja itu, ternyata harus berhadapan dengan seorang perempuan. Apakah kau sudah gila, bahwa kau berani berdiri di hadapanku, geram Ki Ureksa Aking. Perempuan muda itu tersenyum. Katanya, kau siapa, kakek? Agaknya kau sudah terlalu tua untuk hadir di pertempuran seperti ini. Meskipun pertempuran ini bukan perang gelar yang besar, tetapi di sini berdiri beberapa orang yang berilmu tinggi.
Minggirlah, bentak Ki Reksa Aking. Aku ingin membunuh Ki Tumenggung Derpayuda. Ki Tumenggung Derpayuda sedang bertempur melawan Ki Tumenggung Gending. Jangan cari yang tidak ada di hadapanmu. Kau telah berhadapan dengan aku sekarang. Kau akan menyesali kesombonganmu. Kau tidak kenal aku. Bersambung ke bab 555. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.